Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Sargapura, edisi hari Kamis tanggal 26 Mei 2022. Hari ini gereja merayakan hari raya kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita berbondong-bondong menuju gereja untuk mengikuti misa kenaikan Tuhan Yesus, kita hendak mengawalinya dengan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bergembira dan bersyukur kepadamu, karena dengan kenaikan Putramu ke surga, Engkau meninggikan martabat kami. Sebagai kepala kami, Ia telah mendahului mencapai kemuliaan. Maka dibangkitkannya lah pada kami, anggota-anggota tubuhnya, harapan yang mantap. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini sebelum kita ke gereja untuk mengikuti misa Ekaristi kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Sabda Tuhan yang hendak kita renungkan diambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 46 sampai 53. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada para muridnya. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari atas. Lalu Yesus membawa murid-muridnya itu keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika sedang memberkati mereka, ia terpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Para murid menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat sukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, peristiwa kenaikan Yesus ke surga tidak dapat dilepaskan dari keseluruhan pengalaman kebangkitan. Bagi penulis Injil Lukas,
peristiwa kenaikan Yesus bukanlah satu perpisahan, melainkan penugasan sekaligus pelimpahan kuasa kepada para murid. Yesus naik ke surga tanpa dihalangi apapun, dan begitu pula seharusnya kesaksian para murid. Itulah sebabnya kenaikan Yesus membawa sukacita dalam diri para murid. Dalam Kisah Para Rasul, kata-kata malaikat memohonkan mereka supaya sadar dan melepaskan diri dari apa yang menahan mereka untuk bersaksi ke seluruh dunia. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hari raya kenaikan Tuhan ini adalah sebuah pengingat bagi kita bahwa setiap kesaksian iman yang dewasa kepada dunia adalah ibarat saat ketika kita dilepaskan dari pegangan orang-orang yang selama ini membimbing kita. Kita dibiarkan melaju dan tidak ditahan-tahan lagi. Kebangkitan Yesus adalah peristiwa iman yang mengubah kehidupan kita secara luar biasa. Kenaikannya ke surga mendewasakan dan mendorong kita untuk pergi kepada segala bangsa dan mewartakan sukacita Injil bahwa di penghujung akhir kehidupan kita bukanlah kematian, tetapi kebangkitan dan kenaikan ke surga. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebelum Yesus naik ke surga, Ia berpesan kepada para murid agar tinggal di Yerusalem sampai Ia mencurahkan Roh Kudus bagi mereka. Roh Kudus itulah yang memberikan kemampuan bagi para murid untuk menjadi saksi karya agung Allah dalam diri Yesus Kristus. Dia telah masuk ke surga, menyiapkan tempat bagi kita, dan menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus sendiri telah terlebih dahulu menjadi saksi, bahkan mengorbankan dirinya. Para muridnya juga diharapkan dan diminta oleh Yesus untuk tak perlu takut menjadi saksinya dimanapun mereka berada, karena Ia akan tetap menyertai perutusan mereka dengan Roh-Nya sendiri. Roh Kudus memampukan mereka mewartakan apa yang telah dilakukan Tuhan bagi umat-Nya, dan akan terus berbuat demi pengampunan dan keselamatan melalui para pengikut-pengikutnya. Jadi, para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai pengikut Yesus yang hidup zaman sekarang, dimanapun kita berada, tak perlu gentar dan berkecil hati untuk menjadi utusannya, agar semakin banyak orang mengenal Allah dan mengimani serta menjadikannya sebagai pegangan hidup. Maka marilah para saudara dan saudari yang terkasih, dalam seluruh kehidupan kita semakin dimampukan dan diberanikan untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.